Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang step 1, langkah 1 dalam membuat laporan keuangan di komputer akuntansi, khususnya di aplikasi Mayop. Nah, kali ini kita akan membahas step 2, ya, step 2. Kalau adik-adik masih ingat kemarin, step 1 itu adalah company profile, kita ngisi nama perusahaan, ngisi tahun buku, ya, periode pembukuan dan segala macamnya. Nah, di step 2 ini, langkah yang kedua ini adalah kita akan membahas tentang mengisi data awal perusahaan, ya. Bagaimana langkah-langkahnya mengisi data awal perusahaan? Mari kita ikuti video berikut ini. Baik adik-adik, kita sudah masuk di jendela awal Mayop. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa pembuatan data awal perusahaan ini ada beberapa langkah lagi, ya, yang harus adik-adik buat. Pertama, kita akan bahas tentang membuat akun, ya. Membuat akun. Membuat akun itu sebenarnya caranya ada dua macam. Adik-adik bisa buat langsung di jendela ini. Di jendela ini namanya jendela comment center, ya, comment center. Buat akun ini sebetulnya ada dua cara. Cara yang pertama kita bisa buat langsung di menu-menu yang ada di comment center di bagian tab account ini, ya, di bagian account. Cara yang kedua, ya, yang kita tidak akan bahas di sini, yaitu caranya dengan import, ya. Kita mengimport dari file Excel. Jadi kita buat dulu daftar akunnya itu di file Excel dengan format yang harus sesuai dengan yang Mayop mau, gitu, ya. Itu akan kita bahas nanti, adik-adik, ya. Kita fokus dulu. Kalau saya sih lebih suka langsung buat di aplikasi Mayop ini sendiri. Jadi nanti, tapi ada alternatif kedua, kita bisa buat dari Excel, ya. Tapi itu akan kita bahas nanti. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat akun, ya, dari jendela Mayop ini, dari menu-menu di Mayop ini, ya, dari aplikasi Mayop ini. Kita buka comment center. Ini mesti kalau kita baru pertama kali buka Mayop, mesti akan ke jendela ini, ya. Kalian pilih account. Di sini ada pilihannya account list, ya. Kalian klik di sini. Saya ulang lagi, di account list di sebelah sini. Oke, ini adalah daftar akun, ya. Ini sudah ada di Mayop, sudah ada daftar akun. Ini memang standar yang ada di Mayop, ya. Kita hanya nanti tinggal menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan perusahaan kita, ya, dengan perusahaan yang kita punya. Kita butuh akun-akun apa saja, gitu, ya. Atau kita, jika adik-adik masih sekolah nanti praktik, ya, pada saat praktik adik-adik akan dapat soal, akan dapat daftar akun. Nah, akun-akun itulah yang harus adik-adik buat di aplikasi ini, gitu, ya. Nah, caranya bagaimana, ya? Caranya kita tinggal buat di sini new, ya, new. Misalkan, ya, misal kita akan buat akun kas. Kalau adik-adik lihat di sini, ini belum ada akun kas, ya. Misalkan di soal kan mesti ada akun kas. Kode kas itu biasanya 11111 gitu, ya, biasanya, ya. Kita buat contoh, ya, contoh kita buat sekarang new, ya. Kalau belum ada di sini, kita buatnya itu dari menu new. Ini ada di bawah sendiri di sini. Kita buat new. Nah, di jendela ini adik-adik, inilah tempat membuat akun, ya, tempat membuat akun baru, ya. Di sini adik-adik bisa lihat, saya jelaskan satu-satu. Current balance ini artinya akun tersebut berapa balance-nya, berapa nominal yang ada di akun tersebut, itu akan tertera di sini. Karena ini kita masih baru buat, jadi otomatis current balance-nya masih kosong, ya, masih kosong. Nah, jika adik-adik lihat di sini, ada dua tab yang harus adik-adik pilih. Di situ ada dua pilihan, ya. Ada header account dan detail account. Apa bedanya antara header account dan detail account, ya? Bedanya ini terletak pada
kalau header account itu adalah akun judul ya, akun judul. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adik-adik bisa lihat di 1000 aset ya, kode akunnya 1000 aset. Cetaknya cetak tebal ya. Akun tersebut dicetak tebal ya, ada di atas sendiri nih. Contoh lagi ini, akun dengan nomor 20000 liabilities ya, liabilities. Ini juga bercetak tebal, dicetak tebal. Ini artinya dia adalah akun header ya. Nah, itu yang dimaksud dengan akun header, akun judul ya. Berikutnya ada pilihan detail account. Detail account ini ya akun yang aslinya gitu ya, akun yang memang kita buat untuk transaksi gitu ya. Beda ya dengan header account. Kalau header account itu hanya pengelompokan akunnya gitu ya, kalau kita istilahkan judulnya gitu ya. Jadi kalau di Telecom memang benar-benar akun yang kita pakai untuk transaksi perusahaan gitu ya, akun yang kita pakai untuk di neraca, di transaksi perusahaan kita akan memakai akun-akun ini. Sementara kalau header account ini hanya berfungsi sebagai judul saja. Baik, kita kembali ke sini. Cara berikutnya adalah ada lagi pilihan di sebelah atas adalah inactive account ya. Ini jangan dicentang ya. Ingat adik-adik, inactive account jangan dicentang, karena kalau adik-adik klik ini inactive account ya, itu otomatis nanti jika ini diklik dipilih, maka nanti akun tersebut akan nggak kelihatan, akan nggak aktif ya. Inactive artinya nggak aktif, jadi nggak bisa dipakai akun tersebut gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebetulnya kalau di perusahaan itu nanti ada daftar akun banyak, misalkan akun ini ternyata kita nggak pernah pakai gitu ya, kita mau nonaktifkan dulu gitu ya, misalkan tinggal kita klik aja inactive account seperti ini ya. Tapi dalam prakteknya sekarang kita jangan klik ini, karena akun yang mau kita buat ini mau kita pakai gitu ya. Berikutnya ada account classification. Di sini ada aset ya, ada aset. Ini sudah tertulis aset. Di bawahnya ada account type, tipe akun ya. Tipe akunnya itu apa gitu ya. Ini banyak tipenya. Yang atas tadi account classification, yang atas ini account classification ini berubah-ubah tergantung account type yang kita pilih ya. Nah, jika kita tadi saya contohkan kita akan buat kas gitu ya. Kita akan buat kas, maka tipe akunnya apa gitu ya. Tipe akunnya itu yang betul adalah bank gitu ya. Oke, bank. Jadi berikutnya saya akan jelaskan tentang macam-macam tipe akun yang ada di sini. Pertama, ada akun namanya akun bank. Akun bank ini ya, adik-adik, akun bank ini ya dipakai khusus ya. Ingat-ingat, khusus hanya untuk akun kas saja gitu ya. Akun yang lainnya yang nggak ada hubungannya dengan kas nggak pakai tipe ini gitu ya. Jadi gampangannya akun tipe bank hanya dipakai oleh kas ya. Ingat-ingat itu. Berikutnya ada account type namanya account receivable ya, di sini ya, di sebelah sini yang saya hitamkan ini. Account receivable. Account receivable itu khusus untuk piutang dagang nih. Kalau perusahaan dagang namanya piutang dagang, khusus untuk piutang. Akun type-nya harus account receivable ya. Kenapa harus account receivable? Nanti kalian akan tahunya nanti pada saat kita ke langkah berikutnya, yaitu di link account ya. Jadi ikuti dulu ini ya, ikuti dulu ini. Jadi diingat-ingat, kalau account receivable tipe akunnya account receivable. Kalau akun piutang dagang tipenya adalah account receivable. Berikutnya other current asset ya, other current asset. Artinya aset lain-lain gitu ya, aset lancar lainnya gitu ya. Ini saya punya daftar akun ya, saya punya daftar akun. Ada di sini kalau yang dicetak tebal ini berarti account header ya, seperti saya contohkan tadi. Contoh tadi adalah account receivable ya. Kita udah contohkan ada cash in bank atau kas, ada account receivable atau piutang dagang ya. Tipenya harus apa, kalian harus pilih. Nah, berikutnya account type yang berikutnya adalah other current asset.
other current asset ini untuk apa ya, untuk akun apa gitu ya, untuk akun misalkan contoh ini berarti aset lancar. Kalian harus tahu aset lancar. Kalau di sini sudah ada ya, di sini di contoh sudah ada 1.000 ini ya, di atasnya sudah ada headernya, ini sudah ada header di sini. Ini adalah current asset. Ini semuanya artinya yang di bawah ini adalah aset lancar ya. Makanya nanti kalau adik-adik pilih ini other current asset yang mana, berarti other current asset ya mulai sini. Nah, ini semua adalah other current asset. Artinya aset lancar selain cash in bank dan account receivable. Itu artinya other current asset. Berikutnya ada fixed asset. Tipe fixed asset nih yang mana ya, di soal biasanya juga sudah ada nih ya. Kita kan sudah menggolongkan akun-akun tersebut, ada aset lancar, ada aset tetap gitu ya. Di fixed asset ini yang mana yang masuk fixed asset ya, ini semua ya. Ini semua nanti tipenya adalah fixed asset. Terus other asset. Other asset itu adalah aset selain current asset dan fixed asset jika ada gitu ya. Ini contoh di sini adalah building in process gitu ya. Jadi ada akun building in process, tipenya adalah other asset. Maka kalian nanti misalkan buat akun semacam ini ya, akun yang nggak masuk di kelompok fixed asset ataupun current asset, maka nanti kalian buat tipenya di sini adalah tipenya other asset. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah credit card. Credit card jarang kita gunakan gitu ya. Ini untuk credit card adik-adik tahu. Account payable. Nah, berikutnya ini adalah ada tipe akun adalah account payable. Kalau adik-adik lihat di sini nomornya juga langsung berubah. Kalau tadinya misal contoh bank tadi aset, ini 1 kodenya di sini 1. Nah, kalau account payable ini golongan liability atau utang ya. Nomor akunnya, kodenya depannya adalah 2 di sini seperti ini. Nah, apa yang tipenya account payable ya? Yang pakai tipe account payable hanya ini aja, account payable aja. Ya, enggak yang lain ya. Yang pakai tipe account payable, diingat-ingat lagi ada deh. Yang pakai tipe account payable itu hanya account payable atau hutang dagang. Nah, jadi tadi sudah ada tiga macam account tab yang khusus dimiliki oleh akun-akun tertentu, nggak boleh dipakai akun lainnya. Contoh, saya ulang lagi, 1 adalah akun bank atau akun kas. Ya, kalau kalian punya akun kas maka tipenya harus bank. Kalau kalian punya piutang dagang maka tipenya juga harus account receivable ya. Kalau kalian punya hutang dagang maka tipenya harus account payable ya. Jadi ada 3 ini ya, 3 akun ini tipenya harus itu, nggak boleh yang lain. Dan akun yang lain nggak boleh make tipenya akun ini gitu ya. Ingat-ingat. Berikutnya ada di sini adalah other current liability ya. Other current liability itu artinya utang lancar lainnya ya. Utang lancar lainnya di mana itu ya, ini ya, utang lancar lainnya ya ini selain account payable. Berikutnya ada long term liability. Long term liability adalah utang jangka panjang ya. Apa saja yang masuk kriteria akun utang jangka panjang kalian masukkan ke account tab long term liability. Ada lagi other liability. Other liability itu kalau ada ya, artinya other liability utang yang nggak masuk golongan utang lancar dan juga nggak masuk golongan utang jangka panjang gitu ya. Kalian masukkan ke other liability. Terus tipe berikutnya adalah equity. Nah, kita pindah lagi equity, ini tipenya jadi 3 gitu ya, kode akunnya jadi 3. Ini hanya satu macam ya, equity hanya satu macam. Jadi kalau kalian contohnya equity itu apa ya, ini semacam ini ya, semacam ini. Ini ada beberapa akun. Berikutnya ada akun income. Income juga langsung berubah jadi 4 kodenya ya. Macamnya apa ya, ada sales discount, sales returns ya kalau kalian perusahaan dagang gitu ya. Terus berikutnya ada akun cost of sales, kodenya 5.
kodenya 5. Ada di situ biasanya kalau perusahaan dagang adalah cost of goods sold ya. Berikutnya lagi ada expense atau beban ya. Kodenya adalah 6. Ini macam-macam expense, juga di tipenya hanya satu macam aja. Ada other income kode 8, tipenya juga satu macam ini aja. Jadi pendapatan lainnya ya, artinya pendapatan lainnya. Berikutnya yang terakhir adalah kode 9 adalah other expense. Itu adalah beban lainnya gitu ya. Jadi itu adalah tipe-tipe akun Adik-adik. Berikutnya kita lanjut. Setelah Adik-adik tahu tipe-tipe akunnya, jangan salah kita buat akun gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi, kita akan buat contoh adalah buat akun namanya cash misalnya. Di sini contohnya misalkan ini cash in bank. Nah, kita akan buat akun cash in bank. Gimana caranya? Kita tadi sudah belajar cash in bank itu tipenya harus bank. Kedua, kita masukkan account numbernya sesuai data yang kita punya. Misalkan ini adalah 1101, depannya kodenya 1, berarti kita tinggal nambahi 1101 di sini. Lalu kalian klik tab ya, lihat di, kalau mau cepat lihat di keyboard kalian ada tab di sebelah kiri. Kalian klik tab, terus kalian tuliskan nama akunnya di situ. Contoh tadi cash in bank seperti ini ya. Opening balance biarkan aja 0 ya, jangan diisi dulu ya. Kalian tulis ini cash in bank. Nah, kalau sudah oke. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, kita lihat hasilnya. Harusnya ada di sini. Nah, ini yang barusan kita buat ya. Ini barusan yang telah kita buat di sini. Ada di sebelah sini. Jadi begitu caranya buat akun, sangat sederhana sekali. Berikutnya kita contohkan bagaimana cara membuat account header ya, account header seperti ini. Misalnya seperti ini. Di sini sudah ada header liabilities, misalkan saya contohkan ini ya, 2000 liabilities, di sini juga sama. Nah, namun yang header yang ini kita belum buat. Gimana cara buat account header ya? Kita coba buat. Sama caranya seperti account detail tadi, kita tinggal klik di new di bawah di sini. Kita pilih di sini adalah header account ya. Jangan lupa ini dipilih header account. Terus kita pilih tipenya. Tadi yang ingin kita buat adalah current liabilities. Current liabilities itu kodenya 2, masuk golongan liabilities, berarti kita pilih di sini liability. Nah, ini. Ya. Account numbernya berapa? Sama seperti tadi. Kita tinggal isi, masukkan ini. Account numbernya 1000, kita isikan 1000, kita beri nama current liabilities. Current liabilities. Nah, seperti ini ya. Kalau ada dilihat ya, di sini belum ada ya, belum ada liabilities nih. Setelah kita buat oke. Nah, ini yang baru kita buat ya. Nah, ini hal yang harus diperhatikan adalah di sebelah sini ya, adik-adik perhatikan di sebelah sini ya, ada current liabilities ya. Ini ada liabilities, ini ada current liabilities, di bawahnya lagi ada account payable. Kalau adik-adik lihat di sini, account payable itu adalah golongannya ya. Jadi ini adalah golongannya current liabilities. Maka harusnya akun-akun yang ada di golongan current liabilities itu letaknya harus menjorok ke dalam ya, seperti ini. Ini contohnya akun aset. Ini kelompoknya ini ya, ini gengnya ya. Ini misalkan kita istilahkan geng gitu ya. Jadi ini gengnya atau keluarganya gitulah, biar enak ya, jangan geng. Jadi ini keluarganya. Jadi kalau ini keluarganya maka harus menjorok ke dalam seperti ini. Nah, contoh yang barusan kita buat ada current liabilities, ada account payable. Nah, ini kok account payable nih kok sejajar ya dengan current liabilities, padahal harusnya account payable ini harusnya lebih menjorok ke dalam karena ini adalah anggota dari current liabilities. Gimana caranya? Ya, kita tinggal klik ini tombol down di sini ya. Kalian lihat, saya klik tombol down. Nah, ini hasilnya dia sekarang menjorok ke dalam ya. Itu artinya bahwa account payable ini adalah anggotanya dari current liabilities gitu ya. Apa pengaruhnya?
Ya, pengaruhnya nanti jika ini sudah ada balance-nya, sudah masuk semua ya. Jika balance-nya masuk semua di sini, maka jika ini nggak menjorok ke dalam, maka angka-angka yang ada di account payable ini nggak akan masuk di current liabilities gitu ya. Jadi current liabilities ini nanti juga punya nominal di sini ya. Berapa, apa isi nominalnya ini? Ini nominalnya isinya penjumlahan dari akun-akun yang ada di bawahnya gitu ya. Misal contoh di sini aset ya, aset banyak macamnya ini misalkan. Nah, di aset yang atas yang di akun header ini juga akan ada nominalnya. Isinya berapa? Isinya penjumlahan dari semua akun yang ada di sini. Oke adik-adik, kita sudah belajar tentang bagaimana buat akun baru ya. Barusan kita sudah belajar buat akun baru mulai dari akun header, akun detail ya, detail account dan akun header. Kita juga sudah belajar account type ya, tipe akunnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghapus akun gitu ya, bagaimana menghapus akun. Caranya gampang, caranya mudah. Misal contoh, ini kita punya akun namanya account payable, misalkan yang baru kita buat barusan, kita mau hapus ya, misalkan gitu. Atau cash in bank yang barusan kita buat, kita mau hapus. Adik-adik tinggal klik di akun tersebut. Misal cash in bank ya mau dihapus, tinggal klik di sini cash in bank. Terus kalian ke edit, kalian buka gini 2 kali, terus kalian edit ya. Saya ulang, kalian buka klik 2 kali di cash in bank. Jika cash in bank mau kita hapus, terus ke edit, terus delete account. Nah, sudah terhapus akun tersebut gitu ya. Terus berikutnya misalkan kita contoh lagi, kita mau hapus akun ini misalkan di equity. Kita lihat dulu, kita punya equity akunnya ada apa aja. Nah, misal di sini kita nggak ada akun current year earning di sini ya. Oh, ini berarti nggak dipakai gitu ya. Mungkin kalian akan berpikir seperti ini, nggak dipakai. Kita hapus saja. Oke lah, kita hapus. Kita klik 2 kali, sama contohnya seperti tadi, klik 2 kali ke edit, delete account. Nah, ini adik-adik, kalian akan menemui message dari Mayop seperti ini. Bacaannya adalah an account that is being used as link account may not be deleted ya. Jadi akun yang terlink ya, terhubung dengan link account tidak bisa dihapus. Gitu ya. Jadi ini perlu ada catat ya. Jadi akun yang terhubung dengan link account nggak bisa dihapus. Taunya dari mana gitu ya. Jadi adik-adik bisa catat bahwa link yang terhubung dengan link account itu nggak bisa dihapus. Taunya kita akun itu terhubung dengan link account atau tidak, gimana ya caranya ya? Jadi kita lihat di monitor di sini. Kalian lihat di link ya, di kolom link. Di sini ada kolom link, terlink. Artinya ini kan terlink, terhubung. Jadi ada centang ini. Yang tercentang-centang gini ini nggak akan bisa dihapus adik-adik ya. Jadi jangan kalian maksa, kalian klik lagi nggak percaya, misalkan kalian delete, nya akan terjadi seperti ini juga. Jadi akun yang ini nggak akan bisa dihapus gitu ya. Jadinya ya biarkan saja dulu ya, biarkan saja ini seperti ini dulu ya, sementara biarkan saja. Nanti kita akan bahas gimana sih bisa ini biar bisa dihapus gitu ya. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang membuat akun equity ini ya. Ada 4 akun equity di sini. Kenapa kita ini dibahas secara khusus ya? Karena banyak yang salah dalam membuat akun equity ini ya. Biasanya adik-adik di sekolah yang pada praktek gitu ya, praktek komputer akuntansi, biasanya banyak salah di sini membuat account equity ini. Nah, gimana sih caranya yang benar buat account equity ini gitu ya? Kebiasaan yang terjadi adalah kalian akan buat biasa seperti ini. Misalkan contoh retain earning ya. Kalian mau buat akun ini, kita buat pakai cara yang tadi sama. Misalkan ini yang sering terjadi. Kita buat equity
kodenya 31001. 31001 namanya retained earning. Nah, seperti ini ya, retained earning 31001, betul. Kita oke. Nah, aslinya kan buatnya seperti itu ya. Buat akun barunya seperti itu gitu ya. Namun ini adalah cara yang salah ya, adik-adik, ini adalah cara yang salah ya. Jadi ada hal khusus yang perlu kalian perhatikan dalam membuat account equity ini. Pertama kita lihat kenapa salah gitu ya. Kita lihat, kita barusan sudah buat ini dengan cara pakai menu new ya, new account. Kalian lihat akhirnya di sini akan ada dua akun yang dengan nama yang sama. Retained earning dengan kode 30800, retained earning dengan kode 31001 gitu ya. Nah, itu yang salah gitu ya. Itu yang salah. Yang benar terus gimana gitu ya. Nah, yang benar itu di Mayop itu sebetulnya sudah ada 3 akun ini ya. Sebelumnya tadi ini sudah ada akun aslinya dari Mayop, ada 3 akun. Ada retained earning, current year earning, historical balancing ya. Di equity mesti saat kalian buat Mayop, buat file baru, mesti akan muncul 3 akun equity ini gitu ya. Nah, caranya yang benar gimana? Ya, caranya yang benar itu kita buat ini. Kita perhatikan dulu, kita lihat di Mayop ada nggak retained earning? Oh, ternyata ada nih retained earning. Jadi jangan buat baru kayak tadi ya. Jadi ini nggak jadi ya, kita hapus saja. Ini nggak kita pakai, kita hapus. Baik, kita perhatikan cara yang benar sekarang. Cara yang benar seperti apa? Baik, kita perhatikan satu-satu. Common stock ya, kita lihat di Mayop ada nggak di equity common stock? Oh, nggak ada ya. Kalau common stock berarti boleh kita buat baru seperti ini. 3, kita buat equity, kodenya 3000 ya, common stock. Oke. Nah, ini sudah jadi common stock. Nah, sekarang berikutnya retained earning. Kalian lihat retained earning sudah ada ya di sini ya, retained earning. Jadi jangan kalian buat new seperti tadi ya, salah. Jadi kalian tinggal edit sini retained earning, kalian ganti nomor akunnya sesuai dengan ini 1001. Nah, sudah oke. Nah, ini ya sudah sesuai 31001 retained earning. Oke, paham ya? Berikutnya dividen. Dividen di sini nggak ada. Jadi kita boleh buat new seperti yang ini. Dividen 31002. Dividen. Oke. Kita lihat berikutnya income summary. Ada nggak di sini income summary? Oh, nggak ada ya ternyata income summary ya. Ya, secara nama akun memang nggak ada di sini nama akun yang income summary ya. Income summary itu ikhtisar laba rugi ya, dia ya. Jadi kalau di Mayop itu diistilahkan dengan current year earning ini ya. Jadi current year earning yang ada di Mayop itu sama dengan income summary, atau ada yang menyebutnya juga ikhtisar laba rugi gitu ya. Makanya ini yang kita edit. Ya, kita edit, kita sesuaikan dengan ini 31003 income summary seperti ini. Oke, nah ini sudah sesuai. Jadi ingat adik-adik ya, dalam membuat account equity perhatikan ada account retained earning dan income summary atau current year earning atau apapun namanya itu, atau ikhtisar laba rugi gitu ya. Itu jangan kalian buat baru ya, ingat-ingat ya. Account retained earning dan income summary atau ikhtisar laba rugi atau current year earning kalian jangan buat baru, tapi edit yang ada di Mayop. Ingat-ingat itu. Pada saat buat akun ya, kalian mungkin akan menemui hal seperti ini. Misal kalian mau buat akun dengan kode 3 misalkan ya, 1001. Nah, ini ya. Kalian pasti nanti ya, kadang-kadang dan pasti ya, biasanya sering terjadi, kalian akan menemui pesan seperti ini. This account number already exists ya. Artinya apa? Tadi nomor yang saya masukkan 1001.
nomor akun ini 31001 ini sudah ada ya. Jika adik-adik menerima pesan seperti ini, artinya adalah nomor yang barusan saya masukkan 31001 ini sudah ada nomor akunnya seperti ini. Akun apa itu ya? Kita lihat di sini ya. 31101 ini ya. Sudah ada. Kalau sudah ada pasti akan muncul seperti itu. Kita contoh lagi. 20200 ya. Kita mau buat 20200. Akan muncul pesan seperti itu enggak gitu ya. Di 20200 nih ya, seperti ini ya. Ini sudah ada. Jika kita akan buat nomor akun lagi seperti itu, pasti akan muncul seperti ini ya. Pasti akan muncul seperti ini. Oke, paham ya adik-adik ya. Baik. Maka gimana caranya? Misalkan ini misal ya. Kita punya contoh ya di sini. Ini misal, ini hanya misal ya. Ini misal. Nih, misal. Ini contoh ya, ini misal ya. Di soal kita punya akun dengan nomor 10200, nama akunnya coba-coba. Nah, kita mau buat. Kita buat di sini 10200. Nah, ternyata nomor akun ini sudah ada ya. This account number already exists. Kita lihat. Oke. Oh iya, ternyata sudah ada ini di sini. Gimana sih caranya terus kalau mau buat akun ini gitu ya? Kan sudah ada nomor akunnya. Gimana ya caranya? Nah, caranya jika muncul pesan seperti itu, sementara kalian ingin buat akun yang semacam ini, misalkan ya, di soal kalian ada akun coba-coba misalnya, atau akun apapun namanya dengan nomor akun seperti ini, ternyata nomor akun ini sudah ada gitu, ada yang make. Gimana caranya? Tinggal kita edit aja seperti ini ya. Kita ganti di sini akun coba gitu ya. Oke. Nah, jadi begitu ya, jika kalian menerima message dari Mayop berupa this account already exists, itu artinya akun tersebut sudah ada. Maka cara membuatnya adalah kalian edit, kalian ke akun tersebut yang sudah ada itu kalian edit, kalian ganti sesuai dengan yang kalian mau gitu ya. Baik, itu adalah cara membuat akun adik-adik. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi yang harus adik-adik benar-benar perhatikan ya, agar tidak salah dalam membuat akun. Pertama adalah perhatikan dalam membuat apakah akun itu akun detail atau akun header. Kedua, tipe akunnya, jangan salah memilih tipe akun. Ketiga, jangan salah membuat account equity ya. Jadi ada hal khusus yang tadi sudah saya jelaskan tentang cara membuat account yang di kelompok equity gitu ya. Yang keempat adalah jika adik menerima pesan dari Mayop berupa kesalahan tentang this account already exists, berarti nomor akun itu yang adik-adik masukkan itu sudah ada. Cara membuatnya adalah jadi edit akun yang sudah ada tersebut, edit, sesuaikan dengan data yang adik-adik punya. Terus kelima adalah menghapus akun ya. Dalam menghapus akun-akun yang nggak kita pakai itu nantinya kita hapus semua gitu ya, yang ada di Mayop, karena di Mayop pada saat kita awal itu sudah ada tersedia akun, banyak akun gitu ya. Nanti akun-akun yang nggak kita pakai kita hapus semua. Namun yang perlu jadi catatan adalah akun-akun yang ada centang atau ada link dengan akun lainnya gitu ya, itu ngapusnya nanti ya. Nanti kita akan belajar lagi di sesi yang kedua ya. Kita setelah ini akan belajar tentang bagaimana membuat link account dan text code gitu ya. Setelah itu baru nanti akun-akun yang nggak bisa dihapus itu nanti kita akan coba menghapus kembali gitu ya. Baik, terima kasih. Terus semangat belajar, karena tidak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari. Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe.
Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari.